Karena waktu kita terbatas, masih sisa 30 menit kurang lebihnya. Bisa kita lanjutkan? Oke, lanjut ya. Nah, lanjut aja. Selanjutnya kita melakukan yang namanya coding ya. Mungkin sebelum coding, kita pengen membuka nih. Pak, ini PDF ini bisa dibuka nggak sih di Envivo? Bisa ya. Jadi ternyata Envivo tuh bisa membuka berbagai macam tipe data teman-teman mahasiswa. Bisa kan? Ya, coba dibuka, silahkan. Ini PDF ini loh. Ini bisa dibuka di Envivo ya. Audio, ini misalnya ya. Nah, ini juga bisa dibuka di Envivo ini ya. Nah, di Play juga bisa ini. Ya, seperti teman-teman membuka di Windows Media Player. Ya, terdengar ya. Untuk pengaturan suara di sini ada. Oke, oke ya. Nah, foto bisa juga. Jadi kita nggak perlu apa namanya software lain. Di Envivo sudah memfasilitasinya. Ya, transkrip bagaimana Pak kalau dokumen sama, ya kan? Nah, sama kan? Bisa terbuka. Video bagaimana Pak? Video juga sama juga, ya. Nah, oke ya. Diputar juga Masih bisa. selanjutnya, diizinkannya perguruan tinggi asing membuka kampus di Indonesia akan memberikan peluang, tantangan sekaligus beban bagi perguruan tinggi nasional. Situasi Oke, bisa ya. Teman-teman mahasiswa bisa mengikuti untuk membuka dokumennya. Bisa ya. Oke, aman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin sebelum melakukan coding, kita juga akan memperkaya ya pengetahuan kita menggunakan dokumen-dokumen sekunder ya. Seperti menggunakan bantuan ini ya media sosial atau menggunakan apa namanya eh Chrome ya. Website yang lain bisa kita unduh juga ya. Sebentar, saya share screen lagi ya. Oke, ya, saya share screen lagi. Oke, ya. Oke, terlihat ya tampilan saya ya. Kita lanjutkan ke Chrome. Silakan teman-teman mahasiswa membuka Chrome. Sudah memiliki Chrome ya. Misalnya mau masuk ke YouTube ya, masuk ke YouTube. Nah, silakan. Nah, teman-teman mahasiswa bisa apa namanya mengunduh ya, mengunduh video-video ini tapi menggunakan software Envivo, tidak mengunduh langsung ya. Nah, oke. Misalnya kita mau mencari tentang internasionalisasi, misalnya perguruan tinggi ya. Nah, ini kita cari dulu di YouTube misalnya ya. Nah, ini misalnya ya. Ini. Oke, teman-teman mahasiswa sudah bisa buka YouTube ya di Chrome ya. Di bagian extension ini, teman-teman mahasiswa juga bisa ya memastikan bahwa sudah terinstall yang namanya Encapture ini ya dan diaktifkan jangan lupa ini. Kalau belum, teman-teman mahasiswa harus mengunduh dulu di bagian Explore. Silahkan diklik di apa di Chrome, ketikkan Encapture seperti itu. Oke, oke sudah di Chrome ketikkan Encapture. Ya, kalau di extension ini belum muncul ya, belum terinstall, maka pastikan di Chrome ini ketikkan Encapture. Oke, kita klik Encapture. Nah, ini bisa klik unduh ya. Kalau di tempat saya kan sudah terunduh, maka di sini pilihannya adalah hapus ya. Kalau tempat teman-teman mahasiswa, kalau misalnya belum terinstall, klik ya, unduh atau install di sini. Begitu. Oke, ada kendala? Silahkan. Apakah ada kendala? Ya, untuk membuka Chrome, menambahkan Encapture.
Oke, bisa? Tidak ada kendala. Oke, sudah aman. Oke, alhamdulillah ya. Di Edge tidak ada encapture, betul. Ya, yang ada tadi apa? Internet Explorer atau Chrome. Ya, oke. Mas Tegar punya Internet Explorer atau Chrome? Ya, tidak keduanya, Pak. Tumben ya, zaman sekarang belum punya Chrome sama Internet Explorer ya, padahal biasanya sering digunakan ya. Ya, silahkan diunduh dulu ya. Oke. Kalau belum punya, diunduh dulu Chrome ya, Internet Explorer. Saya malah sering menggunakan Chrome ya, kalau saya pribadi. Ya, preferensi kan beda-beda ya, satu orang dan orang lain. Silahkan ya. Nah, kalau belum punya Chrome, unduh dulu Chrome. Ya, kemudian eh, ketikkan tadi Encapture ini, pencarian, dicari, diinstal. Oke ya, lanjut ya. Lanjut ya. Kalau terlalu cepat bilang ya, karena waktunya memang terbatas ini ya, maka kita harus sesegera mungkin ya. Oke, kita lanjutkan ke tadi ini ya. Oke, lanjut. Oke. Nah, setelah itu, setelah terinstall ya, nah, di extension itu akan muncul ya, Encapture. Di sini juga akan muncul icon warna biru, seperti lingkaran biru itu ya, ada tanda panah merah. Begitu ya. Oke ya. Ya. Nah, selanjutnya lagi, di bagian video, kita masuk ke YouTube sekarang, ya. Buka videonya, diklik video yang Anda pilih, terserah apapun itu, ya. Terkait topik kita hari ini adalah ini, bisa memutar video di YouTube ya. Oke, bisa ya, memutar video di YouTube ya. Oke, kita lanjutkan lagi, ya. Kalau sudah seperti ini bagaimana, Pak? Tinggal kita klik ini, icon biru, ini ya, Encapture for NVivo di atas itu ya. Nah, diklik aja, klik. Oke, untuk penggunaan pertama kali ada statement seperti ini ya. Kita klik accept aja. Nah, sudah muncul seperti ini teman-teman mahasiswa. Ya, nah, yang mau kita unduh apa sih? Apakah video hanya video? Apakah video dan komen-komen netizen gitu ya? Atau berbentuk PDF? Ya, ya kita misalnya pengen mengunduh video saja sih tanpa komen-komen gitu ya. Maka klik video only. Klik capture. Ya, klik capture. Nah, di sini setelah klik capture, ini terunduh ya. Sudah terunduh. Formatnya NVGX. Ya, formatnya apa? NVGX. Oke. Nah, lanjut kalau sudah bisa ya mengunduh ini ya. Oke. Kita buka lagi NVivo-nya. Nah, ini ya, ada save reminder ya. Jadi NVivo itu setiap 15 menit sekali atau beberapa menit sekali kita bisa atur juga waktunya. Ada peringatan untuk menyimpan. Nah, siapa tahu lah apa namanya listriknya mati misalnya ya. Baterainya harus apa paku pada listrik misalnya ya, nggak bisa tanpa listrik. Nah, maka harus kita selalu simpan. Ya, oke. Nah, misalnya kita mau masukkan lagi nih, misalnya internal, kita mau masukkan YouTube. Silahkan masukkan YouTube. Oke, di sini ada YouTube ya. Nah, data di sini kita from other source ya. Nah, ini from and capture. Oke, silahkan dapat diikuti ya. Tadi mana buat folder YouTube, kemudian klik data, kemudian from other source, kemudian from and capture. Nah, klik ini. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Muncul apa tidak ini, teman-teman mahasiswa? Saya yakin belum muncul. Ya, sudah muncul belum? Ya, bisa muncul? Belum kan? Belum muncul kan? Kenapa belum muncul? Ada yang tahu nggak? Kira-kira. Nah, ini biasanya di sini nih. Ya, nah, kalau masih baru pertama kali, seringnya di sini adalah My Dokumen. Betul. Ya, karena biasanya seringkali di sini settingan awalnya adalah My Dokumen. Maka teman-teman harus merubah ini dulu. Merubahnya bagaimana? Di browse ya.
Di browse, di sini cari download. Nah, kemudian di oke. Nah, tempat saya di download ya. Muncul ini. Nah, kalau yang belum muncul tadi seperti Mbak Ardea tadi belum muncul, pastikan import from-nya itu diubah lokasi filenya. Begitu ya? Gimana Mbak Ardea? Berhasil? Oh, sudah oke ya, aman ya. Lanjut. Nah, kalau sudah di sini ya, ada keterangannya ini mau diimport. Nah, kalau yang belum diimport di sini belum ada centangnya ini. Previously imported belum diimport ini ya. Sehingga nanti kita bisa tahu mana sih file yang sudah diimport, mana sih yang belum. Kita bisa lihat di sini nanti ya. Kalau sudah klik import aja di sini, import. Oke. Nah, jadi di YouTube ini sudah muncul nih. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini teman-teman mahasiswa. Sebagai pengetahuan juga ya untuk teman-teman mahasiswa ya. Pak, lalu bedanya apa sih Pak? Di sini ada video, di sini ada YouTube gitu ya. Nah, ini kan sama-sama video kan? Nah, jadi kalau yang di YouTube ya ini teman-teman kalau mau membuka ini, membuka video ini teman-teman harus connect internet. Paham ya? Ya. Mengapa connect internet? Karena sebenarnya yang diunduh tadi itu adalah hanya link embednya saja. Ya, link embednya saja yang terkoneksi ke internet. Sehingga ini ketika memutar ini memang membutuhkan koneksi Pastinya internet. sudah disikapi positif karena Nih, di era ya. global. Tapi kalau teman-teman mahasiswa offline, nah YouTube ini tidak dapat diputar, begitu. Ya. Nah, kemudian kalau yang video ini bagaimana, Pak? Nah, kalau ini tanpa menggunakan internet pun bisa diputar, begitu ya. Nah, jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, ya. Kalau kita mengimpor video secara langsung, ya, dari Explore itu kelemahannya adalah file NVIVO kita semakin besar. Tetapi kalau ya kita menggunakan YouTube, kita import apa kita upload dulu video yang kita rekam ya ke YouTube, kemudian kita menggunakan tadi Encapture, ukuran NVIVO itu tidak terlalu besar, ya kecil, karena yang diambil tuh hanya linknya saja sebenarnya ini, ya link YouTube-nya begitu. Tapi kelemahannya ya ada juga ya, harus online. Ya, ini harus online. Kalau yang video ini tidak harus online, begitu ya. Ini teman-teman mahasiswa perlu ketahui ya, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Oke. eh Baik, ya di sini ada pemberitahuan kalau mau ada Q&A ya. Silahkan saya kembalikan mungkin ke moderator atau Ibu Sylvia. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Baik, Pak Sutrisno, terima kasih. Okay, is there any question from the floor? Oh, Pak Muhaimin dan Pak Sutrisno, I have already collected all the questions beforehand, Oh ya, so I'm gonna post several untuk di setiap satu persatu ya Pak. Mohon maaf teman-teman semua bahwa suara saya habis karena flu berat sehingga suaranya tidak keluar. Mungkin kita mulai dengan pertanyaan ini dulu Pak. Jadi yang pertama adalah how do you ensure intercoder reliability ketika multiple researchers are involved in the coding process? Sedangkan yang B, best practice dari organizing and managing large volume of qualitative data di NVivo itu bagaimana? Baik, Mungkin itu pertama Kak. Ya. terima kasih Bu Sylvia. Ini pertanyaan berat ya tentang interculturality ya. Emang seperti yang di awal saya sampaikan ya, kelebihan Vivo adalah terkait dengan kolaborasi peneliti. Jadi peneliti-peneliti kualitatif itu tidak bekerja sendiri. Itu untuk tujuannya mengurangi subjektivitas penelitian. Begitu teman-teman mahasiswa ya. Ya, kita coba buka NVivo, silahkan buka NVivo-nya dulu ya. Kita bisa lihat di bagian file ya, di file. Kemudian di bagian option ya, option, silahkan. Ah, terlihat teman-teman mahasiswa untuk share screen saya atau belum ya? Mohon maaf. Belum. Sudah terlihat belum ya?